Nah, saudara, kita masih berada di dalam sermon series kita Credo Rasuli, dan minggu ini kita memasuki minggu yang ke-11. Nah, saudara, selama beberapa minggu ini, saudara, di tema Credo Rasuli ini kita belajar banyak hal, saudara. Dimulai dari poin yang pertama atau butir pertama, kita belajar tentang pengakuan percaya kita kepada Allah Bapa. Lalu kemudian pada butir yang kedua, kita belajar tentang pengakuan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Dan minggu lalu kita belajar tentang pengakuan percaya kita kepada Allah Roh Kudus. Nah, hari ini saudara, apa yang bersama kita pelajari beralih dari Allah Tritunggal kepada identitas dan karakter kita, yaitu umat pilihannya yang disebut sebagai gerejanya. Nah, hari ini saudara, kita akan masuk pada frase yang berbunyi gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Nah, tadi saudara melalui katekismus yang sama-sama kita renungkan, Pastor Haryadi sudah sangat menjelaskan bahwa gereja bukan hanya bicara tentang tempat, lembaga, atau institusi. Bahkan gereja bukan juga bicara tentang gembala atau pengkhotbah. Bukan. Karena masih ada beberapa orang yang mungkin berpikiran bahwa gereja adalah intinya itu. Nah, tapi makna gereja jauh lebih dalam daripada itu. Nah, inilah makna dari gereja yang sesungguhnya, saudara. Lalu saudara, kalau saudara melihat kepada frase ini, kembali kepada frase gereja yang kudus dan kemungkinan akan ada pertanyaan, apa maksud gereja yang kudus dan ini? Khususnya frase itu apa maksudnya? Nah, kudus di sini bukanlah berarti berasal dari karakter kita. Bukan kita yang mengusahakan untuk kita menjadi kudus atau berkenan kepada Allah. Tapi kekudusan itu sendiri sesungguhnya berasal dari Allah yang menguduskan kita. Kalau saudara ingat di malam sebelum Yesus ditangkap, Yesus berdoa kepada Bapa. Di dalam doanya itu Yesus berkata, dan Yesus memohon kepada Bapa untuk menguduskan gerejanya. Nah, sementara kata di dalam bahasa Inggrisnya adalah Katolik, saudara. Tapi ini bukan berbicara tentang satu agama tertentu yang kita percaya, yang kita kenal, saudara. Namun Katolik atau ini artinya adalah umum atau universal. Nah, sehingga saudara, makna dari gereja yang kudus dan ini adalah dimanapun orang percaya berkumpul dan pengakuan iman ini diakui dan dideklarasikan, disitulah gereja yang kudus dan Makanya di kebanyakan gereja, saudara, sebelum mengikrarkan pengakuan iman rasuli, biasanya pemimpin ibadah atau liturgos, mereka akan mengucapkan perkataan seperti ini. Mereka akan mengajak jemaat dan berkata seperti ini. Mari Bapak Ibu Saudara bersama dengan seluruh orang percaya di segala abad dan di segala tempat, kita mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Lalu kemudian pada frase persekutuan orang kudus. Frase ini mengingatkan bahwa sebagai orang percaya, kita memiliki identitas baru sebagai keluarga Allah yang telah mengikat setiap kita orang percaya di sepanjang zaman dengan darah Kristus. Sehingga dari frase ini, R.C. Sproul menyimpulkan seperti ini, saudara. Umat Kristen bukanlah orang asing, tetapi sebuah keluarga. Mereka terikat satu sama lain kepada Allah, sebuah kesatuan atau persatuan. Nah, dan apakah saudara tahu dasar dari pernyataan gerejanya yang kudus dan ini terambil dari mana? Dasar ini terambil dari pernyataan Petrus. Sewaktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah aku? Nah, kemudian kita tahu Petrus menjawab dengan tegas, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, pernyataan inilah yang menjadi dasar gereja Tuhan. Sehingga setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan disebut sebagai gereja, menjadi bagian dari tubuh Kristus. Maka dari pernyataan inilah Petrus disebut sebagai Bapa Gereja, pemimpin para rasul. Nah, namun saudara tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai gerejanya, sebagai anggota tubuh Kristus, kita pun gak luput dari kesalahan dan pergumulan dengan dosa, saudara. Gereja yang kudus dan bukan berarti persekutuan yang isinya orang-orang yang suci dan tanpa dosa.
Makanya hashtag gereja kita mengakui hal tersebut. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna. Kita menyadari kelemahan kita dan keberdosaan kita. Namun tidak berhenti sampai di frase tersebut. Namun kita adalah orang-orang yang senantiasa disempurnakan oleh kasih karunia dan kuasa Injil Yesus Kristus. Kita perlu menyadari bahwa di dalam menjalani panggilannya sebagai gereja yang kudus dan am, kita senantiasa membutuhkan anugerah di dalam menjalaninya. Anugerah dari Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu saudara, pada hari ini kita akan bersama merenungkan apa yang menjadi fondasi melalui ayat yang menjadi perenungan kita yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-1 sampai ke-19. Cukup panjang ayatnya, kita membaca bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, nanti bersama kita membaca ayat yang kedua, dan seterusnya sampai dengan selesai ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Bersama-sama. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah saudara, kalau saudara mengingat di khotbah yang pernah saya khotbahkan sebelumnya, kita belajar satu bagian paling awal dari Injil Yohanes yang kita kenal dengan sebutan prolog, saudara. Nah hari ini ayat perenungan kita terambil dari bagian paling akhir dari Injil Yohanes, dan itu dikenal sebagai epilog, saudara. Nah kita tahu bahwa
prolog atau bagian awal dari Injil Yohanes sangat berbeda dibandingkan dengan ketiga Injil lainnya, Matius, Markus, dan Lukas. Matius dan Lukas membuka Injilnya dengan silsilah kelahiran Yesus. Markus membuka Injilnya dengan peristiwa Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus sebelum Yesus memulai pelayanannya. Sedangkan Yohanes membuka tulisannya dengan sebuah kesimpulan yang sangat kuat tentang siapa Yesus, tentang ketuhanan Yesus. Begitu pula dengan epilog atau penutup dari Injil Yohanes ini. Sangat berbeda dibandingkan dengan ketiga Injil lainnya, saudara. Saudara, Injil Matius, Markus, dan Lukas menutup tulisan mereka dengan kisah sebelum Yesus naik ke surga. Di mana Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik Injil itu. Namun di dalam epilog Injil Yohanes yang kita baca tadi, kita melihat satu kisah yang sangat berbeda ya. Nah, kalau saudara membaca pasal sebelum pasal 21 ini, yaitu pasal 20, sebenarnya itu adalah penutup yang baik. Sebenarnya pasal 20 itu penutup yang baik untuk Yohanes mengakhiri tulisannya, saudara. Karena di pasal itu sedang membicarakan tentang peristiwa kebangkitan dan penampakan Yesus kepada Maria dan murid-murid. Nah, kemudian sesudah peristiwa kebangkitan dan penampakan Yesus itu, Yohanes memberikan alasan Injil ini ditulis. Di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-30 dan 31 dikatakan demikian. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. The end. Bukankah ini penutup yang baik, ending yang baik untuk Yohanes sebenarnya menutup Injilnya. Tapi kenapa Yohanes harus menambahkan kisah penampakan Yesus lagi? Seolah-olah Yohanes ini lupa memasukkan kisah ini. Atau mengapa Yohanes juga nggak menulis seperti Injil yang lain dengan menutup akhir tulisannya dengan kisah Yesus naik ke surga? Nah, saudara, kalau saudara melihat tulisan Yohanes ini seperti post-credit scene, kalau di sebuah film ya saudara. Di mana sesudah film itu selesai, lalu ada tulisan muncul kredit untuk sutradaranya siapa, pemainnya siapa, lalu lighting siapa, lalu sesudah itu selesai. Tapi tiba-tiba sesudah itu semua masih ada adegan lagi dalam film. Itu seperti itu tulisan Yohanes ini. Tapi apa maksud Yohanes ketika ia menuliskan epilog ini, saudara? Nah, saudara, sebenarnya Yohanes memang sengaja memasukkan bagian ini sebagai epilognya. Dan sebenarnya kisah tersebut juga menggaungkan hal yang sama seperti ketiga Injil lainnya. Hanya dengan penekanan yang berbeda, saudara. Kehadiran Yesus di dalam peristiwa tersebut mengajarkan hal yang sangat berharga bagi para murid dan juga bagi setiap kita yang adalah gerejanya. Nah, terkait tujuan epilog itu ditulis, saudara, ESV Gospel Transformation Bible menjelaskannya dengan sangat baik seperti ini. Setelah menuliskan apa yang nampaknya akan menjadi penutup yang sempurna dari Injilnya, Yohanes menambahkan sebuah epilog yang menyatakan bahwa kita tidak akan pernah selesai dengan Injil. Kita tidak akan pernah melampaui kebutuhan kita akan kasih karunia Kristus. Dalam arti seperti ini, saudara. Kita senantiasa membutuhkan Injil di dalam hidup kita. Dan kasih karunia Kristus senantiasa melampaui segala kebutuhan kita lainnya. Apapun pekerjaan kita, ataupun pelayanan yang kita lakukan, kita membutuhkan kasih karunia Kristus. Tanpa kasih karunia-Nya, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, ada 3 bagian yang akan sama-sama kita belajar pada hari ini. Yang pertama adalah sang kepala gereja yang senantiasa hadir. Lalu pada poin yang kedua, sang kepala gereja merestorasi gerejanya. Dan pada poin yang ketiga, bagaimana gereja dipersatukan. Mari kita masuk kepada poin yang pertama, sang kepala gereja yang senantiasa hadir. Nah, saudara, kalau kita melihat kepada ayat yang ke-14 tadi, di sana dikatakan dengan jelas bahwa peristiwa yang terjadi di dalam pasal 21 ini adalah peristiwa penampakan Yesus yang ketiga kalinya. Di luar penampakan Yesus kepada Maria ya saudara. Jadi di dalam pasal 20 kalau saudara membaca, sebelum menampakkan diri kepada murid-murid, Yesus terlebih dahulu menampakkan dirinya kepada Maria di kubur.
Baru kemudian di minggu itu juga Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang saat itu ada di sebuah ruangan. Tapi pada waktu itu tidak ada Thomas, sehingga Thomas tidak percaya dengan apa yang dikatakan murid-murid. Baru dikatakan 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya dan di situ ada Thomas dan Thomas menjadi percaya. Peristiwa penampakan Yesus yang ketiga ini diawali dengan satu kejadian di mana ada 7 murid yang sedang berkumpul di pantai Danau Tiberias atau juga disebut Danau Galilea, saudara. Nah, kemungkinan besar mereka sedang menunggu penampakan Yesus ini, saudara. Karena di bagian Injil yang lain di dalam Markus 14 ayat yang ke-28, Yesus mengatakan kepada mereka seperti ini. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi kemungkinan besar hal inilah yang membuat ketujuh murid pada waktu itu berada di Galilea. Namun kita tahu ya saudara, menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan dan juga tidak menyenangkan saudara. Khususnya buat Petrus yang kita kenal sebagai man of action. Orang yang selalu bertindak lebih cepat dari yang lainnya. Buat Petrus, buat orang dengan tipe seperti itu menunggu sangat menyiksa saudara. Nah jadi seperti biasa Petrus si ketua kelas ini saudara, selalu menjadi yang terdepan. Dia kemudian berkata, aku mau menangkap ikan. Lalu kemudian murid-murid yang lain menyambut, siap komandan, kami ikut. Nah namun Alkitab katakan bahwa malam itu mereka tidak berhasil menangkap apa-apa. Nah saudara, saya tidak hobi mancing, tapi saya pernah memancing. Seumur hidup saya ingat memancing mungkin 2 kali. Tahun lalu baru saya mancing yang terakhir kali, itu bersama dengan beberapa rekan dari Gibeon saudara. Tapi itu mancingnya juga di kolam pemancingan saudara, bukan di danau atau di laut saudara. Nah jujur saudara, saya nggak menikmati olahraga memancing ini. Karena proses menunggunya yang tidak menyenangkan. Jadi saya mancing sekali 5 menit nggak dapat, saya pindah. Mancing sekali lagi nggak dapat lagi, saya langsung pindah saudara. Jadi saya nggak senang dengan proses menunggunya. Makanya saya sangat salut sama orang-orang yang hobinya mancing saudara. Pasti kesabaran mereka sudah sangat teruji ya. Mungkin ini murid-murid Yesus yang sejati yang hobi mancing ini saudara. Nah saudara bayangkan berada di posisi murid-murid. Mereka bukan hanya hobi mancing. Mancing bukan sekedar hobi mereka saudara. Mancing atau menangkap ikan itu adalah pekerjaan mereka. Mereka sangat expert di bidang ini. Tapi Alkitab katakan semalam-malaman para expert ini gagal untuk menangkap ikan 1 ekor pun. Dan di saat frustrasi itulah saudara, Yesus datang dan menemui mereka. Yesus membuka sebuah pertanyaan. Hai anak-anak, adakah kalian mempunyai lauk pauk? Jawaban para murid ini persis jawaban istri saya kalau lagi ngambek sama saya saudara. Nggak ada. Jawaban yang singkat, jelas, padat, dan menjelaskan kondisi hati mereka yang saat itu sangat lelah, sangat capek saudara. Namun nggak sampai di sana saudara. Yesus kemudian memberikan instruksi kepada mereka. Tebarkan jala kalian di sebelah kanan perahu, maka kalian akan mendapatkan ikan. Nah, saudara bayangkan, mereka sedang frustrasi, lelah, capek, namun ada orang yang nggak mereka kenal, memberikan instruksi kepada mereka seperti itu. Tapi anehnya saudara, para expert ini mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang asing ini. Dan hasilnya adalah 153 ekor ikan. Dan seketika itu juga, Yohanes yang menyadari bahwa orang yang memberikan instruksi itu adalah Yesus berkata, itu Tuhan. Singkat cerita saudara, mereka semua menghampiri Yesus, dan pagi itu mereka makan bersama dengan Yesus. Nah saudara, kalau saudara perhatikan, Allah kita sepertinya pribadi yang suka bertanya ya. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab saudara, Allah seringkali bertanya kepada umatnya. Di dalam kisah ini pun Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Saudara, kita tahu Allah tidak bertanya karena dia tidak tahu jawabannya. Dia Allah yang maha tahu, tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di dalam diri kita di hadapannya. Namun kadangkala Allah bertanya agar kita menyadari siapa Allah dan siapa kita. Pada bagian ini Yesus bertanya kepada murid-murid untuk menyadarkan mereka akan kegagalan mereka. Murid-murid perlu untuk mengalami kegagalan itu, karena melalui kegagalan itu, Yesus justru sedang mengajar mereka. Saya izin bertanya kepada saudara. Menurut saudara ya, seandainya Yesus
tiba lebih awal dan memberikan instruksi itu sebelum murid-murid mengalami kegagalan. Menurut saudara, apakah murid-murid akan mengikuti instruksi Yesus? Ada beberapa yang geleng-geleng. Saudara begitu yakin dengan jawaban saudara kan ya? Nah saudara, mereka tentu akan menolak nasihat Yesus. Mengapa? Pertama, mereka nggak kenal orang itu. Yang kedua, mereka sudah berpengalaman dengan apa yang mereka lakukan. Ini pekerjaan mereka sehari-hari. Tetapi baru setelah mengalami kegagalan, mereka siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, saya mengerti mengapa saudara tadi ada beberapa yang begitu yakin dengan jawaban saudara. Karena jawaban saya pun seperti jawaban saudara. Karena apa yang murid-murid alami adalah juga menjadi kecenderungan kita, bukan? Bukankah kita cenderung untuk menggunakan kekuatan kita, akal pikiran kita, kemampuan kita selama kita bisa? Dan selama kita bisa melakukannya dengan baik, kecenderungan kita adalah kita nggak minta pertolongan Tuhan. Kita nggak akan bertanya kepada Tuhan. Karena kita bisa melakukannya dengan baik. Baru ketika kita menemukan jalan buntu, ketika nggak ada jalan keluarnya, biasanya kita baru ingat, oh iya, ada Tuhan. Saudara, John Calvin mengatakan seperti ini di dalam tafsirannya dari ayat ini. Jika kita selalu berhasil kapanpun kita melakukan pekerjaan, hampir tidak ada orang yang akan menganggap keberhasilan kerja kerasnya adalah berkat Tuhan. Semua akan menyombongkan pekerjaan mereka dan menjabat tangan mereka sendiri. Saudara, harus kita akui, terkadang Tuhan menjadi jurus terakhir kita pada saat kita menemui jalan buntu. Nah, namun saudara, sesungguhnya kita juga perlu untuk menyadari bahwa sebenarnya kalaupun kita dapat ingat Tuhan, itu juga bukan karena usaha kita, tetapi karena Dia yang telah mencari kita terlebih dahulu. James Montgomery Boyce mengatakan seperti ini, tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak pernah mencari Yesus atas kemauan kita sendiri. Jikalau kita mencarinya, itu hanya karena Dia ada di sana lebih dahulu, dan menggerakkan kita untuk melakukannya. Nah, saudara, apapun pekerjaan kita, entahkah kita seorang pengusaha, entahkah kita seorang karyawan, entahkah kita seorang ibu rumah tangga, atau entahkah kita seorang hamba Tuhan. Satu hal yang pasti bahwa kita adalah gerejanya. Dan Dia mau untuk kita melibatkan Dia di dalam setiap aspek hidup kita. Karena Dia terlebih dahulu hadir di dalam hidup kita, gerejanya ini. Karena segala usaha kita, entahkah itu pekerjaan kita atau pelayanan yang kita lakukan, ketika kita melakukannya di luar Kristus, maka semua akan sia-sia. Leon Morris pernah mengatakan seperti ini. Melayani Kristus dengan kekuatan sendiri, mencoba melakukannya dengan cara kita sendiri. Seperti mencoba menangkap Moby Dick dengan menggunakan garpu acar. Nah, saudara, Moby Dick adalah nama seekor paus putih di dalam novel yang berjudul sama, saudara, ikan paus yang sangat besar. Jadi nggak mungkinlah kita menangkap seekor ikan paus yang sangat besar itu dengan garpu sekecil itu, saudara. Nah, jadi maksud dari pernyataan ini adalah seperti ini, saudara. Ketika gerejanya melakukan pekerjaan ataupun pelayanan tanpa Kristus sang kepala gereja, maka hasilnya adalah sebuah kesia-siaan. Yesus sendiri pernah mengatakan kepada murid-muridnya seperti ini. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saat ini, Yesus mungkin sedang bertanya kepada setiap kita, saudara. Dia bertanya agar kita menyadari akan kehausan, kebutuhan, bahkan kegagalan kita. Dan agar kita berpaling kembali kepada sang kepala gereja itu. Dia mengingatkan kita bahwa Dia senantiasa hadir di dalam kehidupan kita gerejanya. Lalu kita masuk kepada poin yang kedua, saudara. Sang kepala gereja merestorasi gerejanya. Nah, saudara, Yesus sebenarnya tidak hanya hadir dalam kehidupan gerejanya, tapi Dia pun datang secara pribadi untuk merestorasi gerejanya. Menarik, saudara, bahwa di dalam Injil Yohanes ini, Yohanes si penulis kitab ini justru menulis secara spesifik tentang restorasi yang Yesus lakukan terhadap Petrus. Sesudah mereka selesai makan, perkataan pertama keluar dari mulut Yesus yang ditujukan spesifik kepada Petrus.
Nah, pada bagian ayat ini saudara, ayat 15 sampai ke 17 kita melihat Yesus secara spesifik kembali mengajukan pertanyaan khusus kepada Petrus. Yesus bertanya sebanyak 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab 3 kali, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Namun kita melihat sewaktu Yesus bertanya kepada Petrus yang ketiga kalinya, dikatakan Petrus menjadi sedih. Nah saudara, beberapa penafsir menduga Petrus menjadi sedih karena pernyataan Yesus di awal menggunakan kata agapao, yang di dalam bahasa Yunani menyatakan tingkatan kasih yang paling tinggi, yang seringkali digunakan untuk menyatakan kasih Allah. Sedangkan Petrus menjawab dengan phileo, yang menyatakan kasih persahabatan. Jadi seolah diskusi ini tentang level kasih yang berbeda antara Yesus dan Petrus, dan itu yang membuat Petrus menjadi sedih. Ada beberapa penafsiran yang berpandangan seperti ini, saudara. Namun dalam hal ini saya lebih sependapat dengan apa yang Leon Morris katakan. Dia mengatakan seperti ini. Tidak ada perbedaan di dalam tulisan Yohanes terkait penggunaan 2 kata kerja ini. Fokus dari pembicaraan Petrus dengan Yesus berkaitan dengan perintah untuk menggembalakan domba milik Yesus. Bukan tentang kualitas kasih Petrus untuk Yesus. Petrus menjadi sedih bukan karena Yesus mengubah kata kerja untuk kasih, melainkan karena Yesus mengajukan pertanyaan yang sama sebanyak 3 kali. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-17 ini, kita juga dapat melihat yang membuat Petrus sedih itu bukan karena Yesus mengganti kata-katanya, saudara. Melainkan karena Yesus dikatakan mengajukan pertanyaan yang sama berturut-turut sebanyak 3 kali. Saya membayangkan kalau istri saya menanyakan hal yang sama sebanyak 3 kali berturut-turut, saudara. Do you love me? Yang pertama saya mungkin akan menjawab, do you love me? Saya menjawab, yes I do. Lalu beberapa menit kemudian dia bertanya, do you love me? Saya akan, yes I do. Lalu waktu pertanyaan yang ketiga, do you love me? Saudara, mungkin pada waktu pertanyaan ketiga, saya mungkin bisa marah. Atau mungkin saya akan menjadi sangat sedih. Karena berarti pertanyaannya itu dia merasa tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Nah, tapi pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Yesus harus bertanya sebanyak 3 kali kepada Petrus? Kita tahu jawabannya, karena Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Nah, saudara, sebelum kita melihat bagaimana Petrus gerejanya ini mengalami restorasi, saudara, kita harus memahami terlebih dahulu hal apa yang membuat Petrus terjatuh. Nah, penyebabnya adalah rasa percaya yang ia letakkan kepada dirinya sendiri, bukan kepada Yesus. Di malam terakhir sebelum Yesus ditangkap, Yesus mengatakan bahwa dia akan ditangkap, disiksa, dan disalibkan. Tapi pada waktu itu, dengan sangat berani, Petrus berkata, Tuhan, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak, Tuhan. Lalu kemudian Yesus menjawab, Petrus, sebelum ayam jantan berkokok, Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu kemudian Petrus membalas lagi, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan Engkau, aku tidak akan menyangkal Engkau. Seolah-olah Petrus berkata seperti ini, Tuhan, Engkau gak kenal aku, Engkau gak tahu isi hatiku, Tuhan, aku gak akan menyangkal Engkau. Tapi di momen waktu Yesus bertanya ini, Petrus gak bisa sesombong beberapa saat waktu itu, saudara. Di momen itu, Petrus menjawab setiap pertanyaan Yesus dengan mengatakan, ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Petrus mengakui bahwa memang Yesus mengetahui segala sesuatu, termasuk hatinya. Saudara, kita patut bersyukur karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Seperti yang Petrus katakan. Nah, karena ada 2 hal, saudara, yang dapat kita syukuri atas kemahatauan Allah ini, saudara. Yang pertama, saudara, Allah tahu yang terburuk dari setiap kita dan Ia tetap memilih untuk mengasihi kita. Saudara, jikalau Allah nggak Maha Tahu, saudara, kita akan menjalani hidup ini dengan ketakutan, saudara. Karena kita takut, jikalau suatu saat kita jatuh lagi di dalam dosa atau melakukan kesalahan, kita takut Allah berubah. Allah tidak akan mengasihi kita lagi, karena Dia tahu kita melakukan dosa yang sangat mengerikan mungkin. Itu yang terjadi kalau Allah tidak Maha Tahu.
Namun kita bersyukur karena Allah tahu segalanya. Bahkan yang terburuk dari kita. Dan ia tetap memilih untuk mengasihi kita. Alkitab mengatakannya dengan jelas. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih menjadi musuh Allah, Yesus mati untuk kita. Dan hal berikut yang dapat kita syukuri atas kemahatauan Allah adalah ini. Karena Allah mengetahui segala hal, maka Ia juga mengetahui yang terbaik bagi kita. Murid-murid pada waktu itu mungkin berpikir seperti ini, saudara. Kalau Petrus bisa menyangkal Yesus sedemikian rupa, jangan-jangan dia masih menyimpan dosa yang lain yang lebih parah. Atau jangan-jangan Petrus sebenarnya bukan murid pilihan. Mungkin saja murid-murid ada yang berpikir seperti itu, saudara. Tapi Yesus tahu akan segalanya. Yesus mengetahui hati Petrus, Yesus juga tahu kasih Petrus baginya. Nah, saudara, mungkin ketika saudara melihat kisah ini juga, ada yang berpikir sepertinya Yesus agak kejam ya dengan Petrus ini. Karena Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali di depan murid-murid yang lain. Seolah-olah Yesus itu seperti mempermalukan Petrus. Nah, saudara, mungkin apa yang Yesus lakukan terlihat kejam, tetapi sebenarnya enggak sama sekali, saudara. Justru yang kejam adalah membiarkan masalah ini terus berlarut di dalam diri Petrus. Sehingga sepanjang hidupnya, baik Petrus ataupun mungkin murid yang lain akan berpikir bahwa Petrus sebenarnya statusnya lebih rendah dari murid-murid yang lain. Karena dosa Petrus seolah-olah lebih besar dibandingkan dosa murid-murid yang lain. Tapi sebenarnya apa yang Yesus lakukan itu sangat baik untuk Petrus. Karena hal ini seumpama obat yang pahit, saudara. Tapi sangat berguna untuk kesehatan Petrus. Nah, saudara, waktu saya kecil saya tuh gak suka minum obat, saudara. Saya selalu lari ketika disuruh minum obat waktu saya sakit. Sampai satu kali papa dan mama saya tuh kesel, saya ditangkep. Saya dikekep, saudara. Tangan saya dikekep, kaki saya dikekep, saya disuruh buka mulut. Tapi saya gak mau. Saya gak mau buka mulut. Sampai papa saya sebel, saya tuh diempos, saudara. Saudara tahu empos? Itu bahasa Jaksel, saudara. Papa saya orang Jaksel. Nah, saudara, empos itu seperti ini, saudara. Kalau cubit kan kecil ya. Empos itu besar, saudara. Jadi papa saya saking gemes campur kesel, dia empos saya, dia puter, dan begitu dia empos saya itu, saya teriak. Wah, mulut saya kebuka kan, langsung dijejelin tuh obat ke mulut saya, langsung ditutup mulut saya, saudara. Di situ saya habis itu nangis kejar, saya teriak, papa jahat, mama jahat. Saya pikir mereka melakukan itu kerjasama untuk nyuruh saya minum obat, saudara. Tapi begitu saya lebih besar, saudara, saya baru mengerti kenapa mereka melakukan itu. Karena kasih, saudara. Nah, saudara, itu mungkin penggambaran yang Yesus lakukan kepada Petrus. Apa yang Yesus lakukan kepada Petrus bukanlah untuk mempermalukan Petrus, tapi justru untuk mengobati Petrus. Nah, saudara, kita tahu murid-murid dan Petrus telah melakukan sebuah kesalahan. Khususnya Petrus, kesalahan yang sangat fatal. Apa yang paling dibutuhkan menurut saudara dari seorang yang pernah melakukan kesalahan di dalam hidupnya? Saya rasa satu hal saja. Untuk orang yang pernah melakukan kesalahan di dalam hidupnya, yang paling dibutuhkan adalah bahwa kesalahannya itu dimaafkan, saudara. Saudara, kalau kita melihat kisah ini, Yesus nggak mengucapkan, I forgive you. Aku memaafkan kalian. Yesus nggak mengucapkan itu. Tapi kita dapat tahu bahwa Yesus telah memaafkan mereka. Yesus telah memaafkan Petrus melalui tindakan yang dilakukannya. Pertama, saudara, Yesus mengundang mereka makan. Di dalam budaya saat itu, bahkan mungkin budaya sampai saat ini, undangan makan merupakan satu tanda bentuk persahabatan, saudara. Ketika seorang memberikan undangan untuk makan bersama, saudara, secara tidak langsung, yang mengundang itu seperti sedang berkata kepada yang diundang seperti ini. You are my friend. No hard feeling. Atau you are forgiven. Nah, bukan hanya itu, saudara. Khusus untuk Petrus. Yesus bukan hanya mengundang Petrus makan. Tetapi Yesus juga memberikan tugas kepada Petrus untuk mengembalakan domba-domba miliknya. Artinya apa, saudara? Artinya Yesus masih percaya kepada Petrus. Di mata Yesus, Petrus tetaplah seorang pemimpin. Yesus mempercayakan miliknya yang sangat berharga. Domba-domba miliknya kepada Petrus. Saudara, melalui tindakan yang Yesus lakukan itu,
Yesus seolah berkata kepada murid-murid dan kepada Petrus, "You are my friend. You are forgiven." Bahkan lebih dari itu, Yesus seolah mengatakan kepada Petrus, "I trust you." Saudara, jikalau kita merenungkan kisah ini, bukankah apa yang Petrus alami itu mencerminkan apa yang kita alami juga? Bukankah di dalam kita menjalani kehidupan ini, saudara, kita juga terkadang menjalaninya dengan self-confidence, dengan kepercayaan kepada diri kita sendiri. Karena kita merasa mampu, kita merasa bisa. Dan bukankah sebaliknya, terkadang kita juga mungkin menjalani kehidupan ini dengan perasaan bersalah. Saudara, saya percaya setiap kita di tempat ini pasti pernah berbuat dosa dan melakukan kesalahan dalam hidup. Dan saya rasa dunia juga setuju dengan pernyataan itu. Karena beberapa waktu lalu pernah ada lagu dari Dewa 19, saya ingat. Ada satu liriknya mengatakan seperti ini, manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa, saudara. Mungkin saudara ada kesalahan kecil yang pernah kita lakukan di masa lalu, tapi kita mungkin langsung lupa. Tapi mungkin ada juga kita pernah melakukan kesalahan yang sangat besar, yang kadangkala masih menghantui kita sampai hari ini. Yang membuat kita merasa bodoh, kita merasa sangat menyesal karena kita melakukan kesalahan itu. Saudara, apa efeknya di dalam pekerjaan ataupun pelayanan kita ketika yang mendorong kita melakukan semua itu adalah rasa bersalah dan kita tidak membereskan masalah itu? Saudara, bayangkan seandainya Yesus tidak merestorasi Petrus pada waktu itu. Bagaimana jadinya pelayanan yang Petrus jalani? Sangat mungkin Petrus menjalani pelayanannya dengan perasaan bersalah, saudara. Saudara bayangkan ketika dia melayani, dia tetap melayani dengan sungguh-sungguh. Dia melakukan segala sesuatunya dengan maksimal. Tapi tujuannya apa, saudara? Untuk menebus rasa bersalahnya itu. Untuk menebus kesalahan yang pernah dia lakukan di masa lalu. Saudara, hal ini pun bisa terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita masih menyimpan rasa bersalah itu di dalam hidup kita. Dan kita tidak membereskannya. Hal itu akan berdampak di dalam setiap apa yang kita lakukan. Entah di dalam pekerjaan kita, apalagi di dalam pelayanan kita. Apa jadinya ketika kita melayani dengan sebuah perasaan rasa bersalah ini? Ketika kita beribadah dan kita melayani, maka kita melakukannya untuk menebus kesalahan kita di masa lalu, atas dosa yang pernah kita lakukan. Pada waktu kita CG, kita melakukannya karena mungkin dulu kita menggunakan waktu kita tidak dengan baik. Maka sekarang ketika kita bertobat, kita mau rajin CG, tujuannya apa? Untuk menebus masa lalu kita, waktu-waktu yang kita gunakan dengan buruk. Lalu sewaktu menghadapi pergumulan hidup, saudara, kita mungkin akan berpikir bahwa pergumulan yang terjadi di dalam hidup kita itu pantas kita terima. Karena kita adalah orang-orang yang bersalah. Itu pantas kita terima atas kesalahan kita di masa lalu. Nah saudara, ketika gerejanya yang kudus dan menjalani itu semua dengan perasaan bersalah, saudara, maka yang terjadi adalah kita menjalani itu sama seperti dengan melakukan motif yang keliru, saudara. Dasar kita melakukannya adalah transaksional. Seharusnya inilah yang terjadi. Sebagai gerejanya, pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan bukanlah didasari oleh guilt-driven, saudara, melainkan grace-driven. Seperti Yesus merestorasi Petrus dan murid-murid, saudara. Yesus ingin merestorasi kita. Dia ingin kita menjalani panggilannya sebagai gerejanya dengan motif yang benar. Dan hal berikut inilah yang membuat kita dapat menjalani peran kita sebagai gerejanya yang kudus dan am. Di dalam persekutuan orang kudus. Kita masuk kepada poin yang ketiga. Bagaimana gerejanya dipersatukan. Nah saudara, kisah di dalam Yohanes 21 ini sesungguhnya memiliki kemiripan dengan kisah sewaktu Yesus memanggil murid pertama kali. Di dalam Lukas yang kelima ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Di situ diceritakan murid-murid semalam-malaman juga gagal menangkap ikan, saudara. Yesus kemudian mengarahkan mereka dan seketika itu juga mereka menangkap banyak ikan. Tapi dari kisah ini kita melihat ada dua respon yang berbeda dari Petrus, saudara. Pada pertemuan yang pertama di dalam Injil Lukas, ketika mereka menangkap sejumlah besar ikan, saudara. Setelah menerima arahan dari Yesus, Petrus yang melihat akan hal tersebut, saudara. Kemudian dikatakan, tersungkur di depan Yesus dan dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Saudara, apa yang Petrus lakukan adalah respon yang wajar sebenarnya, saudara. Ketika kita
Orang berdosa berhadapan dengan Allah yang kudus, saudara. Natur manusia kita adalah, kita akan berusaha untuk membuat jarak antara Kristus dengan kita. Kristus yang kudus dengan kita yang berdosa. Dan itulah reaksi Petrus pada perjumpaan pertama itu. Tapi kalau saudara perhatikan kejadian yang kedua, 3 tahun kemudian sesudah kejadian yang pertama itu. Bukan itu yang Petrus lakukan. Pada waktu Yohanes berkata, itu Tuhan. Maka seketika itu juga Petrus yang kemungkinan pada waktu itu nggak berpakaian, dia langsung menggunakan pakaiannya dan langsung dia menceburkan dirinya ke danau untuk menghampiri Yesus, saudara. Nah pertanyaannya saudara, apa yang membuat Petrus yang sebenarnya lebih tidak layak untuk datang menghampiri Yesus pada waktu itu karena penyangkalannya, tapi justru malah datang menghampiri Yesus? Jawabannya adalah karena pengorbanan Yesus. Disalib, saudara. Saudara, saya percaya sewaktu Petrus dengan secepat kilat memutuskan untuk memakai bajunya dan berenang menghampiri Yesus, saudara. Itu bukan karena Petrus memahami akan makna salib. Petrus belum memahami makna salib itu, saudara. Kemungkinan besar yang mendorong Petrus untuk melakukan tindakan itu adalah mungkin karena kasihnya kepada Yesus. Dan yang kedua adalah kemungkinan karena beban kesalahan yang begitu berat yang menimpa dia dan dia ingin melepaskan diri dari itu semua. Tapi terlepas dari apapun yang ada di dalam pikiran Petrus pada waktu itu, kita semua yang ada di tempat ini saat ini tahu, saudara, bahwa saliblah yang membuat Petrus dapat datang menghampiri Yesus. Karena kita tahu bahwa saliblah yang telah melayakkan orang berdosa seperti Petrus dan seperti kita untuk dapat datang menghampiri Allah yang kudus. Karena inilah yang Yesus lakukan di salib. Di salib itu, Yesus sang kepala gereja, dia harus mengalami hinaan, dia harus disiksa, dia harus mengalami pengkhianatan, bahkan sampai mengalami kematian di tangan jemaatnya sendiri. Namun di atas salib itu, saudara, Yesus berseru kepada Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berdoa kepada Bapa memohonkan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti dia, bagi jemaatnya yang telah mengkhianati dia. Sehingga melalui salib itu, saudara, jemaatnya yang sebenarnya gak pantas untuk dikasihi, saudara. Jemaatnya yang meninggalkan dia, jemaatnya yang telah menyangkal dia, bahkan jemaatnya yang telah menyalibkan dia, justru diselamatkan dan dipersatukan dengan sang kepala gereja itu sendiri. Itulah yang membuat Petrus dengan segala keberadaannya dapat datang kepada Yesus, saudara. Karena sesungguhnya, saudara, di hadapan Allah, tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni. Anugerahnya jauh lebih besar melampaui dosa dan kesalahan kita. Dan ini seperti yang dikatakan juga oleh seorang hamba Tuhan. Richard Sibbes mengatakan, there is more mercy in Christ than sin in us. Saudara, kalau kita melihat kembali pada kisah sewaktu Yesus bertanya kepada Petrus, mengapa pada waktu itu Yesus nggak bertanya seperti ini kepada Petrus? Petrus, apakah kamu yakin bisa menjalankan pelayanan yang aku percayakan kepadamu? Apakah kamu yakin nggak akan jatuh lagi seperti waktu itu? Mengapa Yesus tidak bertanya seperti itu? Karena Yesus tahu bahwa Petrus pasti akan jatuh lagi, saudara. Sekalipun beberapa waktu sesudah peristiwa restorasi itu, saudara, di dalam Kisah Rasul 24:1 dikatakan bahwa sesudah Petrus berkhotbah, dikatakan 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis, saudara. Namun Petrus tetaplah Petrus. Petrus juga ada orang yang bergumul dengan dosa, sama seperti kita, saudara. Karena berikutnya kita melihat di dalam kisah di Galatia ini, Paulus menegur Petrus dengan sangat keras. Karena Petrus yang disebut Kefas ini telah berlaku munafik, saudara. Saudara, kalau saudara melihat apa yang Paulus lakukan terhadap Petrus, inilah bentuk sebenarnya bagaimana sebagai anggota tubuh Kristus terdapat saling di dalamnya, saudara. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita saling mengasihi, kita saling memperhatikan, kita saling mengingatkan
Bahkan kita harus saling menegur. Seandainya ada dari anggota tubuh Kristus yang tidak berjalan sesuai dengan Injil kebenaran Kristus. Inilah bagian kita sebagai gerejanya yang kudus dan am. Sebagai persekutuan orang kudus, saudara. Tapi saya percaya, saudara, setiap kali mungkin Petrus bergumul dengan dosa seperti kita, dia akan selalu memandang kepada salib itu. Apa yang telah Yesus lakukan baginya, yang telah melayakkan dia untuk dapat menggembalakan domba-domba milik Yesus. Sehingga kira-kira 30 tahun sesudah peristiwa restorasi itu, Petrus bisa memberikan sebuah nasihat yang begitu indah di dalam suratnya kepada jemaat. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 1-4 Petrus menuliskan seperti ini, saudara. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saudara, kalau saudara membaca surat ini, kita mungkin kalau kita nggak tahu ini Petrus, di surat Petrus, saudara, kita nggak akan percaya kalau yang menulis surat ini adalah Petrus, saudara. Karena kita tahu Petrus adalah orang yang impulsif. Petrus adalah orangnya cepat ceplos. Petrus orang yang emosional. Tapi kok bisa Petrus menuliskan surat yang sangat pastoral ini dan sangat lembut, yang kelihatan sangat sabar, saudara. Saya percaya tentunya selain karena tuntunan Roh Kudus, saudara, Petrus dapat menuliskan surat ini karena ia telah mengalami terlebih dahulu bagaimana Sang Gembala Agung itu menggembalakan dia. Apa yang ia tuliskan itu adalah apa yang telah Yesus lakukan di dalam hidupnya, saudara. Saudara, kita nggak akan dapat menceritakan betapa enaknya sebuah makanan sebelum kita terlebih dahulu makan makanan itu. Kita nggak akan dapat menceritakan betapa bagusnya sebuah film sebelum kita menonton film itu. Dan juga demikian, kita tidak akan dapat menceritakan kabar baik Injil, betapa baiknya kabar itu, sebelum kita, gerejanya, mengalaminya terlebih dahulu. Sebab sebelum Injil berdampak kepada orang lain, terlebih dahulu Injil itu perlu berdampak di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya saat ini adalah, sudahkah Injil memberikan dampak atau perubahan hidup di dalam diri kita? Untuk itu mari saat ini kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apa yang selama ini menjadi dasar dari setiap pekerjaan atau pelayanan yang kita lakukan? Self-confidence kah? Guilt? Atau Injil yang menggerakkan kita melakukan semua itu? Sadarkah kita bahwa Yesus, Ia senantiasa hadir di dalam hidup kita, mendampingi kita di dalam setiap musim hidup kita? Sadarkah kita bahwa di dalam keberhasilan kita, ataupun di dalam kegagalan kita, di dalam segala situasi apapun di dalam hidup kita, Ia, Yesus, Sang Kepala Gereja itu senantiasa hadir bersama dengan kita. Sehingga dengan kebenaran ini, saudara, maka inilah yang seharusnya menjadi respon kita. Kita perlu untuk bertobat dari bersandar kepada kekuatan kita sendiri, ataupun kita bersandar pada hidup di dalam rasa bersalah. Kita juga perlu bertobat untuk itu. Kita perlu bertobat ketika kita melakukan pekerjaan dan juga pelayanan kita dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita perlu bertobat seandainya mungkin kita melakukan itu semua untuk menebus kesalahan kita, dosa di masa lalu. Dan respon kita yang berikutnya adalah kita perlu untuk terus memandang kepada karya salibnya yang sangat indah, yang telah merestorasi hidup kita dan menyatukan kita sebagai gerejanya. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saudara, inilah implikasi dari firman Tuhan hari ini. Karena Injil
kita dapat menjalani hidup ini dengan satu keyakinan bahwa Yesus, Sang Kepala Gereja, senantiasa beserta dengan kita. Karena Injil kita dapat bekerja dan melayani tanpa kesombongan dan juga tanpa dihantui oleh rasa bersalah. Dan karena Injil kita senantiasa rindu untuk memberitakan kabar baik Injil itu yang telah kita alami terlebih dahulu di dalam hidup kita. Saudara, kita bersyukur bahwa kita gerejanya dipersatukan dengan Kristus, Sang Kepala Gereja, melalui salib. Dan kita bersyukur karena kita gerejanya di dalam persekutuan orang kudus dipersatukan menjadi tubuh Kristus juga karena salib. Dan semua semata karena kasih karunia. Amin.